Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredo Fredian Tommy dengan nomor WP 20010025. Baiklah, di sini saya ingin presentasikan draft tugas akhir saya, dan draft tugas akhir ini merupakan pemenuhan kewajiban saya dalam mata kuliah Teknik Penulisan Laporan, di mana dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Ibu Yunita Valentina Kusufia, SEMSI. Judul saya di draft tugas akhir ini mengenai penyusunan laporan keuangan pada titik-titik menggunakan Accurate Accounting 5.V.5. Baiklah, di bab 1 pendahuluan dan latar belakang masalah. Yang pertama ada usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Menurut BPS 2022, di Provinsi Sumatera Barat terdapat 580.344 UMKM telah mampu menyerap banyak tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat mencapai angka 1.297.672 orang. BPS 2022. Dengan hal ini, UMKM bukan hanya untuk peningkatan pendapatan, tetapi juga untuk memeratakan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh UMKM melibatkan banyak tenaga kerja dengan beragam perusahaan. Yang kedua, laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu aspek penting bagi kemajuan UMKM. Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang mempunyai peran penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah UMKM. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengenai Accurate Accounting Software. Usaha mikro kecil menengah atau UMKM terus berkembang dari tahun ke tahun di Indonesia. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, tentunya sebagai pemilik UMKM harus mengikuti perkembangan teknologi tersebut. Salah satu software akuntansi dapat menyajikan laporan keuangan secara langsung setelah pencatatan transaksi dilakukan adalah Accurate Accounting Software V.5. Dengan program ini, pelaku usaha dapat menyajikan laporan keuangan yang lengkap, akurat, cepat, dan laporan keuangan yang dapat disajikan setiap saat. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Di rumusan masalah ini, bagaimana penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAKMKM pada titik-titik menggunakan Accurate Accounting Software V.5. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut. Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan membantu penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAKMKM menggunakan Accurate Accounting V.5. Manfaat tugas akhir bagi penulis. Bagi penulis menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam mengenai software komputer dalam bidang akuntansi, meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta memberikan pemahaman tentang cara penyusunan laporan keuangan perusahaan secara nyata, khususnya menggunakan Accurate Accounting V.5. Bagi UMKM. Yang pertama bagi UMKM adalah membantu menyusun laporan keuangan dengan cepat serta nyata dan sesuai dengan SAKMKM dengan menggunakan software Accurate Accounting V.5. Yang kedua, membantu UMKM agar dapat mengetahui posisi keuangan setiap bulan dan mempermudah UMKM dalam mengontrol biaya menggunakan software Accurate Accounting V.5. Bagi universitas dapat dijadikan sebagai referensi masa yang akan datang dan menghasilkan lulusan yang paham dengan penyusunan laporan keuangan, baik secara manual maupun menggunakan software dan mengaplikasikannya di kehidupan nyata. Metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data yang pertama adalah observasi atau field research. Metode ini adalah metode pengumpulan data secara langsung, bukan hanya mencatat, menghitung, mengukur, dan juga merekam kejadian atau peristiwa yang ada di lapangan. Yang kedua ada studi kepustakaan atau library research. Metode ini merupakan landasan teori yang sangat bermanfaat dalam menyiapkan tugas akhir ini dengan cara mencari informasi, membaca buku-buku, majalah, dan website. Dan yang ketiga adalah wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pemilik perusahaan atau UMKM dengan tujuan memperoleh lebih dalam informasi serta data-data yang berkaitan dengan tugas akhir. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan. Bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Bab 2 landasan teori. Bab ini memuat mengenai konsep dasar akuntansi, laporan keuangan SKMKM, akuntansi perusahaan dagang, dan gambaran umum Accurate Accounting Software V.5. Yang bab 3 ada gambaran umum dan perusahaan dan pembahasan. Bab ini memuat gambaran umum dari perusahaan seperti sejarah ringkas perusahaan, struktur organisasi, serta fungsi dari masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai proses penyusunan laporan keuangan menggunakan Accurate Accounting Software V.5. Bab keempat ada penutup. Bab ini memuat mengenai kesimpulan dan saran. Selanjutnya, bab 2, landasan teori. Pengertian akuntansi. Menurut Sumarsan 2013, akuntansi adalah satu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, mencatat transaksi sesuai kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak berkepentingan. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi ada beberapa diantaranya yaitu identifikasi peristiwa dan pencatatan transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Tujuan laporan keuangan. Dalam standar akuntansi keuangan, entitas mikro, kecil, dan menengah SKMKM per 1 Januari 2018. Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, posisi keuangan, dan kinerja suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Laporan keuangan SKMKM. Laporan keuangan SKMKM telah disaji dan disusun rinci pada SKMKM, di mana penyajian harus konsisten, informasi keuangan komparatif dan lengkap. Laporan keuangan tersebut SKMKM 2018 per 8 meliputi yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian akun-akun tertentu yang relevan. Selanjutnya, Accurate Accounting Software V.5. Yang pertama, menurut Fadil 2019, Accurate Accounting Software adalah software yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan data keuangan dengan tingkat akurasi yang tinggi sehingga menghasilkan laporan keuangan, neraca laba, dan rugi lebih cepat. Selanjutnya, manfaat Accurate Accounting Software V.5. Yang pertama, diantaranya menghemat waktu dan user friendly. Dengan menggunakan software akuntansi, segala pencatatan keuangan bisnis Anda akan dilakukan secara cepat. Yang kedua, kontrol stok persediaan. Terkadang merasa pusing tidak dapat dihindari ketika menghitung semua persediaan yang ada di gudang pada bisnis UMKM. Penggunaan Accurate Accounting Software dapat membuat semua persediaan tercatat dengan detail dan juga rapi. Yang selanjutnya adalah keunggulan dari Accurate Accounting Software V.5. Yang pertama, client server teknologi. Kita dapat melakukan input data di mana saja di komputer yang terhubung dengan jaringan internet, intranet, LAN, dan internet.
Yang kedua, multi-user dengan 3 tingkat kewenangan yaitu create, edit, dan report. Yang ketiga, data transaksi tercatat dengan baik dengan menggunakan accurate. Dapat meminimalisir risiko kehilangan data seperti kehilangan data nota atau faktur atau kesalahan pencatatan. Dengan mencatat di accurate secara digital, maka data tersebut akan tercatat dan tersimpan dengan aman, sehingga data-data transaksi tersebut dapat dengan mudah dicari sehingga membantu efektivitas dan efisiensi pekerjaan. Yang keempat, menggunakan program akuntansi accurate juga lebih aman dibandingkan dengan pencatatan manual, sehingga risiko kehilangan data tersebut sangat kecil. Hal ini dikarenakan adanya fitur backup otomatis yang ada di dalam program akuntansi tersebut. Kekurangan dari accurate accounting software V5. Menurut Novit 2021, ada beberapa kekurangan accurate accounting, diantaranya yang pertama tidak bisa custom. Accurate telah melakukan survei di berbagai UMKM di Indonesia dan perusahaan kelas menengah ke atas, sehingga Accurate dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan di Indonesia, termasuk PSAK Indonesia. 2. Sistem migrasi data. Jika perusahaan yang menggunakan software akuntansi mengalami perkembangan, maka software akuntansi tersebut pun harus mengikuti kebutuhan bisnis tersebut. Jika tidak bisa mengikuti kebutuhan bisnis, maka perusahaan harus membuat atau mencari software akuntansi yang baru dan harus melakukan proses migrasi data kembali. Dalam proses migrasi data tersebut harus dilakukan secara benar, karena jika proses migrasi salah, maka data yang dihasilkan pun akan salah. Berikut ada beberapa tampilan dari Accurate Software Accounting V5. Yang pertama adalah tampilan menu awal menu Accurate V5. Dan yang kedua adalah tampilan yang di pertengahan dari Software Accurate Accounting V5. Tampilan langkah-langkah mengatur syarat pembayaran dan PPN pemasok. Dan yang terakhir adalah tampilan langkah melakukan aktivitas akhir periode. Dan berikut adalah tampilan-tampilannya. Dan terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.